갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin, dan hari ini saya bersama anak saya Saiha. Mungkin ada yang bertanya di mana ini katanya. Oke, santri yang satu ini mulai hari Senin ya, mulai hari Minggu ada di rumah sakit. Kenapa? Karena ya biasa namanya di pesantren ya, ada kenapa gimana ceritanya kamu gak? Gitu deh. Gitu. Jadi jatuh, kebentur kepalanya ya, kami karena khawatir karena bagian kepala karena sampai pingsan ya dan kejang, maka di anak sih nggak apa-apa, biasa lagi gitu ya setelah kejang setelah pingsan. Tapi karena kami khawatir dibawa ke rumah sakit dan ternyata setelah di scan memang perlu perawatan, ada pembengkakan sedikit ya, walaupun tidak terlalu parah, hanya untuk jaga-jaga karena bagian otak, maka dirawat dulu. Insya Allah cuma hanya 2-3 hari sudah kembali pulang. Oke, baik. Jadi gimana perasaan kamu di rumah sakit? Daripada bete ya, tetap enak di pesantren ya. Oke, walau di pesantren kadang-kadang kamu pengen pulang kan, tapi dibandingkan dengan rumah sakit ternyata masih sedang di pesantren. Karena memang ini anak sensing itu kalau dalam istilah Stephen dia otak sosial, jadi butuh kawan-kawan, butuh teman-teman untuk dia bisa menikmatinya. Jadi ya kalaupun fasilitas lengkap gitu, kalau sendirian tetap aja dia tidak akan cepat bete tentunya ya. Karena itu maka pertemanan sangat penting. Baik, hari ini karena di bagian dari balada anak pondok ya, liputannya kita akan bahas satu hal tentang kamu di pesantren yang kamu sering bilang nih ke Abi tentang ikom. Apa ikom? Apa itu? Hukuman. Coba sampaikan ya, hukuman ya. Jadi ada di pesantren itu istilahnya ada ikom, yaitu hukuman yang memang mendidik, maksudnya bukan menghukum seperti kriminal. Kalau anak ada kesalahan tertentu dengan tingkatan-tingkatan ya. Kalau di insan cita apa ikom itu? Paling tinggi buat akhwat ini rompi. Rompi. Kalau pakai rompi itu udah paling tinggi tuh ya. Oke ya. Apa? Kalau ikhwan botak. Botak. Apa contohnya tuh yang tinggi? Kabur. Terus? HP. Berkomunikasi dengan lawan jenis. Oh, jenis ya, karena ikom bawa pakai rompi ya. Baik, gimana kerasanya kalau kena ikom? Tuh pernah kena ikom juga ya? Gara-gara apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Oh. Terus apa lagi? Kena lagi apa lagi? Itu dong. Oh gitu doang. Apa rasanya apa kalau kena ikom begitu? Malah kayak tercap paling nakal gitu. Oke, tapi kan itu perasaan kamu aja sebetulnya ya. Memang sih karena kamu orang sensing, sangat terpengaruh lingkungan, maka kalau ada kata-kata negatif dari lingkungan itu kerasa gitu loh. Beda kalau dengan orang-orang yang namanya kami sebut itu neokortek, thinking, intuiting. Ya, gibahan atau omongan orang itu gak terlalu berpengaruh. Karena orang sensing feeling adalah orang sosial, maka pengaruh banget. Nah, mungkin kalau saya bahas dari segi Stephen, jadi harus ada penyeimbang sebenarnya. Jadi bukan hanya ikom, tapi juga ada harus namanya punishment and reward ya. Rewardnya ada nggak sih kamu? Ada nggak? Kalau dapat apa gitu di pesantren? Misalnya dia taat akan dapat apa gitu? Ada nggak? Ini baru ada. Kalau rajin pakai kaos kaki, terus nggak dilepas, dapat novel. Terus novelnya apa? Iya. Oke, ini keren nih, harus diperkuat nih ini juga. Karena kalau dalam Stephen itu ada introvert extrovert di Stephen itu terkait dengan motivasi, terkait dengan drive. Nah, anak saya ini sensing extrovert, drive-nya extrovert. Jadi ngaruh banget kalau dia ada iming-iming reward, bukan punishment, bukan hukuman, bukan ancaman. Kalau yang ancaman anak introvert. Jadi kalau anak introvert emang akan introvert extrovert Steve itu harus dipahami, bukan introvert extrovertnya ilmu psikologi yang umum. Yang itu terkait dengan sifat. Kalau introvert extrovertnya Steve adalah dengan drive. Nah, jadi mesin kendalinya, karena kami nyebutnya Stephen itu adalah mesin kecerdasan.
introvert extrovertnya adalah drive. Kalau digabungkan mesin kecerdasan dan drive, jadi namanya personality genetik. Nah, personality genetik anak saya ini adalah sensing extrovert. Belahan otaknya sebelah kiri bawah, artinya orang yang memorinya yang bisa diandalkan dan juga fisiknya. Oleh karena itu, agar memorinya kuat bisa mengingat, maka pastikan fisiknya bergerak gitu loh. Maka persiapan belajarnya pun bagi orang sensing extrovert itu adalah panas dulu ototnya, gitu, biar otaknya encer ya. Jadi memang nanti teman-teman guru atau juga di pesantren Sancita ini kalau mau menggunakan pendekatan Stephen, setidaknya dalam pemanasnya beda-beda. Orang sensing fisik harus panas, orang thinking harus fokus pikirannya. Nggak ada sesuatu yang nggak nyambung dengan apa yang mau dipelajari, itu orang thinking. Kalau orang intuiting, hasratnya dibangun. Kenapa saya harus mempelajari ini? Dibangun dulu itunya, ya. Kalau orang feeling, moodnya, ya, diajak ketawa dulu, dia ngomong kemana-mana dulu yang ringan, baru belajar setelah siap, setelah moodnya bagus. Nah, kalau orang insting terakhir itu dia mana aja, karena orang insting itu adalah bukan mana aja, semuanya harus dipersiapkan, fisiknya siap, ya, terus fokusnya siap, hasratnya dibangun juga, terus perasaannya juga harus dibangun, karena orang insting itu otaknya semuanya lengkap, maksudnya bukan lengkap. Jadi dia dalam Stephen itu ada teori namanya kekuatan kelemahan. Orang sensing kelemahannya di intuiting, thinking kelemahannya di feeling. Sebaliknya intuiting kelemahannya di sensing, lalu juga sebaliknya feeling kelemahannya di thinking. Nah, kalau orang insting itu nggak ada kelemahan, semuanya 50%, tapi nggak ada kekuatannya. Maka persiapan belajarnya pun harus semuanya ikut. Jadi mulai panas fisiknya, fokusnya diarahkan, lalu juga hasratnya dan juga moodnya dibangun. Nah, ya, kembali ke IKOM ya. Jadi kalau menurut saya dari sudut pandang Stephen, jadi IKOM bagus tapi harus diimbangi dengan pasangannya, yaitu hadiah ya. Karena tadi introvert extrovert Stephen itu mendorong pada motivasi internal. Kalau introvert, kalau extrovert ada eksternal. Introvert berarti harus didorong dalam dirinya. Dalam dirinya tuh akan keluar kalau dibangun rasa takut, ada hukuman hukuman dari konsekuensi logis kalau dia tidak melakukan, maka dia akan mengejarnya ya. Jadi seolah-olah gini, dia lari karena dikejar singa, itu introvert. Kalau extrovert lari karena ngejar hadiah gitu ya. Oleh karena itu harus seimbang tuh ya. Ya, jadi nah kamu makanya tadi kamu ngejar nggak yang tadi pakai kaos kaki? Masih bertahan. Karena barang dia extrovert, jadi ngejar hadiah gitu loh. Nah, kalau jadi dia semangat banget mengejar itu. Ya, saya udah menerapkannya di rumah. Jadi saya pernah nyobanya. Kakaknya dia kan di Sancita juga alumni ya, Sancita, di introvert, itu inti introvert. Ketika dua-duanya sama diperlakukannya, dijanjikan hadiah ketika dia jadi juara. Yang ini ngejar banget, yang extrovert, yang intuiting cuek aja. Karena kan iming-iming, nggak cocok bagi dia. Kalau bagi dia adalah diancam, ya, ditakut-takuti, diambil fasilitasnya misalnya atau apanya. Introvert atau seperti tadi IKOM, ya, itu tepat banget buat introvert. Kalau extrovert bukan IKOM tapi hadiah ya. Oke, baik, itu mungkin sedikit. Kakak ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi ya doanya aja mungkin. Tidak ada apa-apa dengan bagian otaknya yang paling penting. Hanya sekedar kamu suruh istirahat sebentar aja, karena orang sensing itu kenapa nggak kerasa, karena dia secara fisik kuat emang ya. Justru itu di situ masalahnya, karena dia kuat secara fisiknya, kadang-kadang lepas kontrol terus aja melakukan aktivitas. Nah, itu istirahat sama dokternya. Iya, dokter juga ngerti Stephen. Karena dokter Eni juga adalah bagian dari tim kami, dokter sarafnya, maka menyarankannya tadi, karena kamu sensing, banyaklah gerakan badannya. Karena justru kalau panas badannya itu yang lainnya pada lancar ya. Baik, terima kasih, itu mungkin mudah-mudahan menginspirasi pagi hari ini di rumah sakit. Ini hari Selasa, akhir November, 30 November 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.